Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Putri Dwi Anjani selaku moderator pada presentasi pencemaran tanah oleh pestisida di perkebunan sayur Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada mata kuliah pencemaran dan ekotoksikologi. Berikut merupakan nama dan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Revi Putri Dwi Anjani dengan NIM 60 dan Frandi Radiatman dengan NIM 70. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi pencemaran tanah, yang kedua, mekanisme pencemaran tanah, yang ketiga, akibat penggunaan pestisida, yang keempat yaitu solusi penggunaan pestisida. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran air limbah cair, bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, zat kimia, atau air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah yang tidak memenuhi syarat atau peraturan. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk mekanisme pencemaran. Mekanisme pencemaran pada permasalahan ini adalah bioakumulasi karena adanya konsentrasi zat pencemaran, yaitu pestisida yang lebih besar daripada konsentrasi lingkungan alaminya. Mekanisme ini ditandai akan terjadinya pencemaran yang mempengaruhi ekosistem lingkungan dan berdampak buruk bagi ekosistem maupun makhluk hidup lainnya. Akibat penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan pH tanah turun. Tanah menjadi asam hingga kesuburan menurun. Selain itu, kandungan pestisida yang beracun akan mengendap di tanah dan berbahaya jika terjadi kontaminasi dengan manusia. Pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah yang besar menimbulkan pencemaran bagi tanah dan air tanah dengan kadar racun yang beraneka ragam. Ada beberapa pengaruh negatif lainnya pemakaian pestisida sintetis secara tidak sesuai, yaitu 1. Pencemaran air dan tanah yang ada pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk makanan dan minuman yang tercemar. 2. Matinya musuh alami dari hama maupun patogen dan akan menimbulkan resurgensi, yaitu serangan hama yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Selanjutnya, kemungkinan terjadi serangan hama sekunder. Contohnya, penyemprotan insektisida sintesis secara rutin untuk mengendalikan ulat grayat atau hama primer dapat membunuh serangga lain seperti walang sembah yang merupakan predator kutu daun atau hama sekunder. Akibatnya, setelah ulat grayat dapat dikendalikan, kemungkinan besar tanaman yang akan diserang oleh kutu daun. Nomor 4, kematian serangga berguna dan menguntungkan seperti lebah yang sangat serbaguna untuk penyerbukan. Yang terakhir, nomor 5, timbulnya kekebalan atau resistensi hama maupun patogen terhadap pestisida. Solusi dalam penggunaan pestisida. Menurut kelompok kami, pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida di Kelurahan Ekajaya dapat diatasi dengan sosialisasi mengenai penggunaan pestisida sesuai dengan dosis yang baik dan benar kepada para petani. Hal ini dikarenakan yang terjadi tidak dalam skala besar atau terlalu berat yang memerlukan solusi bioremediasi atau remediasi. Apabila tanah sudah terlanjur dicemari oleh pestisida dengan skala besar, maka cara memperbaikinya adalah dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang sudah tercemar
Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu yang pertama in situ dan yang kedua ex situ. Pembersihan secara in situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersih venting atau injeksi. Pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah yang aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompahkan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompahkan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL, dan pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.